Halo semuanya, saya Reza Rifai. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pra-peradilan. Apa itu pra-peradilan? Simak videonya sampai habis. Oke, pra-peradilan ini sekarang lagi banyak diamati oleh seluruh masyarakat Indonesia karena kasus yang lagi viral saat ini, yaitu kasus penangkapannya Peggy Setiawan yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Baik, di sini kita memulai apa itu definisi dari pra-peradilan. Pra-peradilan itu adalah mekanisme hukum yang memungkinkan terjadi untuk menguji keabsahan dari para aparat penegak hukum, ya, dari sisi penangkapannya, kemudian dari penahanannya, pemberhentian tuntutannya, penghentian penyidikannya. Baik, tujuan pra-peradilan itu apa? Jadi tujuan pra-peradilan itu adalah untuk melindungi hak asasi manusianya dan kemudian untuk mengawasi juga apakah para aparat penegak hukum ini sudah sesuai dengan melaksanakan tugasnya, sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak. Jadi dasar hukum dari pra-peradilan itu sendiri diatur dalam KUHP pasal 77 sampai dengan pasal 83. Pasal 77 KUHP itu bunyinya apa sih? Jadi saya akan bacakan di sini hal-hal yang dapat dimohonkan dalam pra-peradilan, yaitu sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau pemberhentian penuntutan. Nah, kemudian ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Jadi itu dari pasal 77 dalam KUHP ya. Nah, setelah pra-peradilan tersebut didaftarkan, kemudian dari pengadilan tersebut akan menetapkan seorang hakim ya, satu orang hakim, bukan tiga. Jadi untuk memeriksa dan kemudian memutus dari perkara pra-peradilan tersebut ya. Kita berlanjut ke proses persidangannya. Kapan proses persidangan itu berlangsung? Setelah terdaftar, berkasnya sudah diterima oleh pengadilan tersebut. Nah, jangka waktu dari berkas diterima ini 3 hari. Nah, setelah 3 hari ini wajib disidangkan. Wajib disidangkannya ini selama proses persidangan ini paling lama itu 7 hari. Ya, persidangannya itu 7 hari yang isinya guna untuk memeriksa dari pemohon dan termohonnya juga, dari saksi-saksi, bukti, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah proses persidangan, hakim akan memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan dari permohon. Nah, kemudian fungsi dan tujuan pra-peradilan itu apa sih? Ya, balik lagi seperti yang tadi awal saya katakan di video, fungsi dari pra-peradilan itu sendiri adalah untuk mengontrol aparat penegak hukum di negeri kita tercinta ini apakah sudah sesuai dengan prosedurnya menurut undang-undang yang berlaku di negara kita. Karena banyak banget ya penyalahgunaan wewenang di negara kita ini, sudah sering kita dengar lah hal-hal seperti itu. Nah, kemudian yang pastinya juga untuk melindungi hak seseorang. Hak seseorang menjamin bahwasanya hak asasi manusia itu ada di dalamnya, tidak terjadi hal-hal yang di luar dari prosedural. Kemudian tantangan dan keuntungan dari pra-peradilan itu sendiri apa?
Nah, yang pertama adalah tantangannya ini adalah proses yang bisa saja menjadi formalitas jika tidak dilakukan secara benar. Tantangan yang selanjutnya adalah karena keterbatasan pemahaman dari masyarakat secara umum. Karena masyarakat secara umum ya mungkin banyak yang tidak mengetahui apa itu pra-peradilan. Keuntungan yang pertama adalah untuk memperkuat hak-hak individu agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan. Nah, kemudian keuntungan yang kedua adalah proses peradilan yang cepat, tidak harus menunggu lama. Bila mana terjadi kesewenang-wenangan dan secara proseduralnya itu tidak sah. Jadi kesimpulannya pra-peradilan ini adalah mekanisme yang sangat penting dalam peradilan pidana di Indonesia agar untuk memenuhi segala unsur-unsur di dalamnya sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Kenapa pra-peradilan dianggap penting? Pra-peradilan itu dianggap sangat penting karena untuk mengontrol mekanisme yang terjadi dengan aparat penegak hukum ini sudah sesuai dengan prosedur atau belum, dan untuk menjaga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pra-peradilan sekarang lagi rame nih karena perihal kasus Vina dan Eki di Cirebon, khususnya bagi tersangka Pegi Setiawan. Para lawyer, para advokatnya Pegi Setiawan langsung sigap mengajukan permohonan pra-peradilan karena dirasa bagi mereka ini para aparat penegak hukum ada dugaannya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi makanya kenapa pra-peradilan ini dianggap sangat penting. Ya seperti itulah, sebelum kita berlangsung ke proses persidangan, menguji bahan pokok perkaranya seperti apa, kita menguji dulu apakah penetapan tersangkanya sudah sesuai, kemudian dari proses penangkapannya sudah sesuai, penahanannya sudah sesuai. Jadi seperti itu ya sahabat ya, dari penjelasan singkat saya mengenai pra-peradilan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton, dan kemudian kalau kalian butuh informasi atau mau tanya, silahkan berkomentar. Insya Allah nanti akan saya buatkan penjelasan secara singkat dan detailnya di lain video. Terima kasih dari saya, Reza Rifai. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegakkan yang adil untuk semua.